Bagaimana cara kita mengkatalogisasikannya? Oh yang nomor-nomor di buku itu Iya, ya? nomor-nomor gitu. Oke, Saya kira tuh awalnya nomor-nomor buku itu acak, ternyata emang ada maksud dan tujuannya gitu. Terus proses digitalisasinya gimana? Apakah di scan atau Masih. Dan ada alatnya sendiri kalau untuk menyeken arsip, bukan scan yang fotokopi itu beda. bukan pakai cam scanner di foto gitu Mbak? Bukan. Pakai scanner ada watermark Itu mah di tugas mahasiswa itu. Oh iya, mahasiswa. Terus gue tambah di tiap jalan di sana di taman ada buku fiksi di dekat. Sepeda tuh ya? Sepeda fiksi enggak bukan? Oh bukan. Iya. Iya. Oke everybody, balik lagi di Kurvatex Podcast. Aha! Wuh. Yoi teman-teman, malam hari ini gua kedatangan temen gua nih. Mereka adalah salah satu bisa dibilang penggiat baca kali ya. Literasi kali. Literasi, Literasi. betul tuh. Kalau misalkan biar lebih jelas ya mungkin kita kasih tahu aja langsung. Di sini ada Aib Literasi dan juga temannya ada Noval. Yoi, boleh tepuk tangan. Yoi, jadi tadi kan gue sempat ngomong baca dan lo bilang apa literasi. Bedanya antara baca dan literasi itu apa? Apakah ada bedanya atau beda penyebutan aja? Ini serius gue Iya, jelasin serius, coba ya. ya. Jadi sebetulnya makna literasi taunya orang hari ini kan Baca. baca ya. Ya literasi ya baca. Sebetulnya gitu. Zaman dulu tuh ada asal katanya dari literatur. Literatur. Oke. Literatur tuh lebih ke apa? Rujukan bukan sih? Literatur tuh bentuk tulisan. Oh, ada. Ada komo. Iya, Literatur, oke. Literatur tuh ada di bahan, di batu, bentuk tulisan yang ada di daun, yang bentuknya itu numerik, simbolik atau alfabetik. Tapi itu tulisan yang ada pesannya untuk dibaca. Oke, berarti literatur itu secara gampangnya adalah sebuah tulisan tapi bukan di kertas, di batu gitu zaman dulu karena belum ada kertas mungkin ya. Oke. Tulisannya pun nggak cuma huruf tapi ada numerik, angka gitu-gitu ya. Simbol. Tapi baca yang dimaksud kata di Al-Qur'an itu Iqra lebih dari baca tulis. Oke. Sebetulnya mendengar juga bagian dari membaca. Oke. Mendengar ngobrol. Ngobrol. Terus menonton juga makna baca. Terus sama ya bermain. Melakukan bacaan jadi karya nyata itu sebetulnya itu juga bagian dari maksud membaca. Jadi luas banget sebetulnya makna literatur. Nah, kalau literatur sendiri literasi sendiri Iya, artinya itu bagian dari situ. Iya, literasi itu kalau gue singkat dia membaca itu sehat, menulis itu hebat, menonton itu asik, bermain itu seru, dan mendengar itu syahdu. Jadi beruntung deh semua kalau indera kita berfungsi dengan baik, beruntung. Tujuannya cuma ini, Bay. Tujuannya cuma literasi itu tujuannya menerima evaluasi sebaik-baiknya dari luar. Nerima banget tuh dia pribadinya literatur. Terus merevisi dari dalam diri untuk hal apapun menjadi lebih baik. Terus sama ini memahami banyak situasi dan siap beraksi di segala kondisi. Itu literat banget. Itu literasi banget pastinya ya. Yo, itu lo kepikiran sampai segitunya tuh belajar dari mana, sendiri kah atau otodidak atau emang lo ada punya gurunya gitu? Iya, itu tadi. Jadi banyak masukan, banyak belajar dari banyak. Ya pokoknya banyak yang harus gue dengar, banyak ngobrol sama mentor, banyak ngelakuin hal-hal yang harus gue lakuin tentang literasi. Ningkatin baca masyarakat di kampung-kampung deh. Berarti sumbernya banyak ya, maksudnya nggak cuma dari orang-orang, tapi mungkin ada sekarang kan sosmed, internet juga tuh membantu juga ya? Bantu juga itu. Oke, berarti kegiatan lo adalah apa? Bisa dibilang menggalakkan minat baca orang atau gimana? Iya, meningkatkan minat baca, melestarikan minat baca, membudayakan minat baca di masyarakat. Di masyarakat, berarti lo lebih ke datang ke kampung-kampung. Iya. Terus kegiatan lo apa? Apakah lo membawa buku banyak atau kalau membuat perpustakaan keliling seperti itu atau apa? Biasanya kegiatan yang lo lakukan di kampung-kampung itu? Biasanya sih coba ngajak ngobrol dulu. Oke. Terus buku yang sesuai itu. Kan kalau baca tuh ada 3 baik. Apa tuh?
suka, mau, sama perlu. Oke, suka deh. Kalau suka tuh berarti Suka. Yang- yang harus gue bawa buku yang kira-kira mereka suka. Terus lu supaya berarti harus observe dulu dong. iya, Oke. demografi dan profil community. Biasanya gue gitu, gue Terus? baca dulu. Terus supaya dia mau, setelah misalnya lo nih, ibu-ibu, gue harus bawa buku tata boga sama fashion kayaknya. Oke, kalau nggak katalog Oriflame biasanya ya. Yang begitu yang dia suka. Kalau anak-anak pasti bacaan anak kan. Majalah Bobo. Nah, supaya dia suka, dia harus berwarna. Oke. Terus bergambar. bergambar. Ya, terus kalau dia sudah mulai perlu, gua harus kasih aktivitas yang kalau emang dia suka masak dan habis baca, yuk kita bikin lomba masak-masak yuk gitu. Oke, jadi awalnya lo perkenalkan dulu si bukunya. Tadi buku mungkin kalau ibu-ibu buku resep, buku masakan. Habis itu supaya dia mau baca, setelah itu baru lo praktek. Nah, karena dia perlu. Oke. Nah, kalau mahasiswa baru nih disuruh tugas mahasiswanya perlu dia. Iya, betul. Tapi kan si novel ini, tadi kan kalau lo sebagai pegiat, lo pengen sebut apa sih, pegiat literasi kah atau apa? Aslinya sih gue juga kuliahnya jurusan perpus, Bay. Oke, jurusan gue perpus. coba jadi pegiat literasi karena sudah mulai ngabdi lah, nggak jaga jadi perpus di kantor-kantor. Gitu. Akhirnya lo mengabdi ke masyarakat lah ya gitu. Oke. Lo ngomong soal lo kuliah ilmu perpustakaan. Nah ini ada novel yang juga dari himpunan mahasiswa. Iya, himpunan mahasiswa program studi ilmu perpustakaan dan informasi Islam, Bang. Ilmu perpustakaan dan informasi Islam di Universitas Islam Negeri di sini ya, UIN sini ya. Iya, UIN sini. Oke, bukan. Kalau misalkan ngomongin soal ilmu perpustakaan gitu ya, gue ini agak awam. Gue semasa sekolah ya, kayak nggak ada ya. Iya, maksudnya kayak ya gue zaman sekolah SMP, SMA jarang banget perpus ya kan. Kalau nggak dipaksa gitu kan, jarang banget. Nah sekarang tiba-tiba ada ilmu perpustakaan gitu ya. Ilmu perpustakaan sebenarnya yang dipelajari itu apa, Val? Nah, jadi tuh awalnya saya juga nggak tahu Kang kalau ada namanya ilmu perpustakaan. Oke. Terus pas saya masuk ke dunia jurusan ilmu perpustakaan ini, saya baru dikenalin sama dosen saya bilang kalau banyak pekerjaan di perpustakaan itu dasarnya bukan dari ilmu perpustakaan. Oke. Jadi sebenarnya tuh perpustakaan harus dikelola oleh seorang profesional yang mendalami ilmu perpustakaan. Jadi tuh di jurusan kita tuh dipelajari tuh awal-awalnya sih pengantar ilmu perpustakaan, terus bagaimana cara manajemen informasinya, terus bagaimana cara kita mengkatalogisasikannya. Oh yang nomor-nomor di buku itu? Iya, nomor-nomor gitu. Saya kira tuh awalnya nomor-nomor buku itu acak, ternyata emang ada maksud dan tujuannya gitu. Nah, Bagaimana cara kelasnya, nih contoh bukunya ini masuknya ke kelas sejarah, ke kelas berapa, terus ke jurusan ini buku filsafat nih, masuknya ke nomor berapa gitu. Olahraga gerak mana? Berarti ada kategori itu dengan nomor. Iya, nomor. Misalkan tadi kayak olahraga ada nomornya. Nah, si penomoran itu apakah sudah universal, memang itu urutannya atau tiap kampus pelajarannya beda-beda penomorannya? Itu namanya ada nomornya DDC. DDC? Iya, apa tuh? The Way Decimal Classification. Apa? The Way Decimal Classification. Oke, berarti itu pakai itu tuh. Itu berarti universal. Iya, angkanya itu universal. Misalkan satu sejarah tuh semua juga satu terus sejarah gitu. Iya. Oke, terus kan nomor dibagi jadi 3 tuh, ada yang ratusan, puluhan sama satuan. Jadi yang ratusan tuh yang bagian kayak umum-umum gitu. Contoh kayak bahasa itu di 100 mana. Terus bahasa apa aja kan bahasa banyak tuh, ada bahasa Indonesia, Inggris, Jerman, dan itu masuknya ke nomor berapa. Jadi itu emang dirinci-rinci, udah ada nomornya gitu. Oke, berarti jadi fiksi ada di rak fiksi. Iya. Oh, berarti emang kan kalau di buku tuh suka ada kode buku berapa. Itu tuh tujuannya itu ya, untuk memudahkan mencarinya gitu ya. Gua kira kayak ya emang pengen di nomorin biar gampang aja gitu, enggak ya? Iya, gua kira biar keren itu emang ada maksudnya gitu ya. Dikira cuma nomor di locker doang gitu. Jadi emang ada kayak 100 tadi misalkan adalah buku bahasa misalkan gitu ya, olahraga gitu. Nah, terus kayak misalkan yang dipelajari selain itu apa lagi, kayak misalkan pengklasifikasi tadi udah, apalagi yang Noval pelajarin? Kira tuh ilmu perpustakaan cuma berfokus sama perpustakaan doang ya, tapi di UIN sini tuh juga belajar yang namanya arsip. Oke. Apa tuh contohnya tuh? Contohnya klasifikasi, bukan sih, pengantar kearsipan gitu. Jadi kita diajarin tuh, saya kira arsip tuh ya cuma ditaruh doang, ternyata kita perlu bagaimana cara kita manage itu arsip itu, bagaimana cara kita memisahkannya, terus bagaimana kita mengkelaskannya gitu. Jadi
apakah arsip itu statis atau bukan, atau arsip itu yang perlu kita simpen atau kita buang arsipnya. Atau aktif. Betul. Ya, Aktif. yang kita cari terus menerus gitu. Betul. Berarti Berarti udah nilai statis, udah mulai punya nilai sejarah ya. Iya gitu. nah itu kalau misalkan arsip kan ada umurnya nggak sih? Maksudnya kalau misalkan kita nggak Ada. buang gitu kan numpuk lama-lama ya. Iya. Gue pernah dengar katanya arsip tuh maksimal 5 tahun, bener nggak? Iya. Maksimal 5 tahun. Setelah 5 tahun Nah, dimusnahkan atau gimana? digitalisasi dia. Oh, Kalau digitalisasi. Kalau Oke. sekarang biasanya dia ada depositnya sebetulnya, ada gedungnya. Kan gue sempat lihat di Perpustakaan Nasional tuh kayaknya mereka tuh udah digital semua, mulai dari nyari bukunya, terus juga kayak tadi pengarsipannya juga itu Iya. kayak Iya. udah digital juga. Nanti emang sistemnya begitu berarti ya? Karena kenapa didigitalisasi? Karena kan keterbatasan tempat. Betul, Jika iya, banyaknya arsip menumpuk terus, ya kan pasti memakan tempat. Betul. Jadi kalau tidak digitalisasi, pas arsip itu dihancurkan, tapi sewaktu-waktu ternyata dibutuhkan, udah nggak ada jejak lagi tuh arsipnya. Jadi diperlukan digitalisasi Untuk selain- backup juga ya? Buat backup datanya sama untuk memperluas itu tuh ruangannya, jadi nggak sempit lagi. Iya, gitu. betul. Dan lu juga ilmu perpustakaan juga ya sama Iya. ya? Alumni UIN juga? Enggak, gue UIN Jakarta. Oh, UIN Jakarta. Berarti lu Ini juga Banten nih. lu senior dia berarti nih, ya kan? Iya, tapi kan gue Beda-beda kampus. tapi win-win juga ya. Iya betul. Tadi menarik tuh soal arsip tuh. Kan lo bilang tadi ada arsip statis, ya kan ada itu. Itu tuh yang termasuk golongan arsip statis, arsip aktif itu apa? Aktif yang masih bisa digunakan di tahun-tahun dekat ini. Tapi Sebelum 5 tahun atau gimana? Iya, masih 2-3 tahun ke belakang lah. Kalau yang statis? Kalau yang statis yang terukur lah nanti dia masih dipergunakan atau masih dicari, nanti juga tersimpan yang sudah jadi nilai sejarah. Nah, kalau di perpus arsipnya tuh berupa apa? Maksudnya kalau buku kan dia dipajang di rak gitu ya. Nah, kalau arsip di perpustakaan tuh berupa apa? Maksudnya ya buku lama atau beda, dia sifatnya administrasi. Contohnya kayak misalkan buku masuk buku keluar gitu Nah, ya. itu. Gitu. Oke, itu berarti ada pengklasifikasiannya mana yang harus dibuang kah atau mana yang harus disimpan gitu ya. Terus proses digitalisasinya gimana? Apakah di-scan atau Masih. Kan ada alatnya sendiri kalau untuk menyekan arsip, bukan scan yang fotokopi itu beda. bukan pakai cam scanner di foto gitu kan? Cam scanner ada watermark di Cuma bawah. tugas mahasiswa itu. Oh iya, mahasiswa. Sama ini sama surat perintah dari dinas tuh begitu biasanya. Terus lo berarti setelah lulus kegiatan lo sehari-hari apa nih sebagai tadi bilang penggiat literasi? Kenapa? Kenapa lo memutuskan untuk kan lo mungkin bisa lo melamar di kantor, apa kan bisa kan? Kenapa lo akhirnya memutuskan untuk yaitu terjun ke masyarakat, apa ya triggernya? Sebetulnya gue pernah jadi pustakawan SD. Oke. Tapi nggak taunya perpustakaan di SD kan begitu aja tuh. Betul. Di pojok aja. Pojok dan kadang nggak kepake malah kadang. Iya, dia kayak jadi dancer aja. Iya. bahkan. Kenapa dia kok dancer? Iya, jadi di belakang joget-joget doang. Apa jadi sarana yang biasa aja. Lengkap gitu. lah ya. Tapi kalau di perguruan tinggi biasanya terpenjara sama akreditasi bantu Iya. kampus. Tapi kadang-kadang gue jadi kepala perpustakaan, gue jadi pustakawan, gue jadi layanannya, gue jadi OB-nya. Kalau gajinya 4 nggak apa-apa tuh. Karena kadang gitu ya di perpustakaan ya lo megang semuanya ya. Iya, tapi yang gede-gede enggak sih. Dia banyak orangnya yang besar-besar kelihatan kok. Nah, dari saat itu gue mulai jenuh dan Sri Dharma kan ada pengabdiannya juga. Betul, mengajar, pengabdian riset. masyarakat. Nah, akhirnya gue coba ngerasa kayaknya asikan di luar deh. Lebih gue banget gitu. Oke, jadi selama lo jadi pegiat literasi, apa yang udah lo perbuat atau apa yang udah pernah lo dapet deh? Lo pernah ikut kayak lomba-lomba gitu nggak atau penghargaan? Kemarin gue bantu teman-teman kampung Pekijing tuh, bantuin karena emang udah keren kampungnya. Iya, Gue bantuin ada perpustakaan. Dia juara ini Kampung Lan Resik Resik Lan Amat. tahun berapa? 2019-an itu. Oh, 2019. Nah, di 2002-nya ternyata dia jadi produknya Kota Serang, dapat juara Inovatif Government Award dari Kementerian Dalam Negeri. Oke, Innovative Government Award itu adalah penghargaan kota yang inovatif Oh, dari kementerian. Itu lo membantu di packaging itu jadi kampung pariwisata itu bukan sih? Iya, kayaknya dia menuju ke sana. Iya, oke. Terus lo membantu untuk mendapatkan itu ya? Iya. Bantuan apa yang lo lakukan waktu itu? Jadi waktu itu di setiap rumah di sana tuh ada rak buku. Tiap 2 minggu gue ganti bukunya dan buku yang datang ke rumah itu sesuai sama profil keluarganya. Oke. Kayak tadi ibunya suka butuh apa gitu? Suka apa gitu? Buku Tata Boga. Bapaknya petani, gue kasih buku pertanian. Terus anaknya 2 kecil, bacaan anak. Itu per 2 minggu gue ganti.
Oke. Nggak taunya hal sederhana itu nggak ada di tempat lain, rak-rak buku di rumah-rumah. Terus gue tambah di tiap jalan di sana di taman ada buku fiksi, di dekat Sepeda tuh ya? Sepeda fiksi nggak bukan? oh bukan. Iya. Sorry gue telat. Harusnya gue lawan tuh. Iya. Ya, buku-buku Iya. buku-buku Gak yang apa-apa. Gue benerin sendiri Oke, gak apa-apa. sorry. Terus di dekat Hansip dia buku keamanan. Buku keamanan, oke. Di depan masjid ada buku tentang agama. Tapi oke. sekarang udah jadi perpustakaan masjid. Oke. Jadi udah nggak ada rak tuh. Jadi di kampung itu benar-benar ada buku bertebaran, tapi nggak usah bikin kartu. Dia satu-satunya perpustakaan di Kota Serang yang buka 24 jam. Kalau yang lain kan tutup Sabtu Minggu ya. Betul. Ya. Ini buka 24 jam. Ini buka lu kan ya sana. Terus ditambah sama diskusi-diskusi dan kreatif-kreatif lainnya deh. Sampai akhirnya gue rasa itu kampung kreatif deh. Karena 17 subsektor ada semua tuh di sana. Di situ? Film juga ada, cek di YouTube. Di si packaging ini ya? Bikin film dia. Nah itu, lo kan menyediakan boleh tepuk tangan dulu deh. Oh iya. Kasihan sendiri kan yang bantu. Burung dara. Tadi lo kan menyiapkan buku-buku di tiap rumah gitu kan ya. Iya. Sedangkan ada berapa kepala keluarga di sana? Berapa banyak rumah? Di 50 sana lebih? 300 deh. 300. Lo berarti menyediakan buku di 300 rumah? Nah, yang sesuai sama masyarakatnya. Oke, itu bukunya lo dapat dari mana? Apakah bantuan pemerintah atau lo suka rela menggalang dana sendiri atau gimana waktu itu? Atau patungan dari warganya? Kan itu kan buku dibebasin ya. Jadi harus dibebasin karena kalau gue yang ngejaga sendiri, gue harus standby di sana. Iya. Akhirnya begitu gue bebasin, nggak taunya fenomenanya dijaga masyarakat sama-sama. Kan beda nih kayak di perpustakaan yang lain. Iya. Dijagain, nggak tahu dia, gue lebih enak nih, dijagain sama masyarakat. Terus kedua, kenapa gue ngerasa ikhlas kalau buku hilang? Karena kalau hilang satu pasti ilmunya kepake tuh. Betul. Tapi kalau hilangnya 80 dikiloin. Iya, akhirnya ternyata malah bertambah yang naik sepeda di ke sana nyumbang gitu loh. Oh, jadi itu awalnya lo sediakan Nah, bukunya. dari mana bukunya? Dari teman-teman kayak gini nih, kadang menyumbang 2, 3, 4. Itu kalau nunggu 100-an kayaknya nggak cukup deh. Kadang teman-teman yang ini gue nggak nyumbang buku, terus gue juga nggak nyumbang rak, tapi gue nyumbang buat ongkos bensin lo. Oke. Jadi ada dananya masuk ya. Iya, ada. Jadi teman-teman aja sebenarnya nggak ada dari siapa-siapa. Oke, jadi emang sukarela jatuhnya ya? Sukarela. Menggalangkan sukarela. Oke. Tapi emang anomalinya gitu sih ya, kalau misalkan toko buku katanya nggak perlu dikunci, karena kalau misalkan hilang juga ya berarti ada ilmu yang kepake sama orang gitu gitu ya. Gitu, betul. Terus setelah lo lakukan itu dampak di situ yang terlihat apa waktu itu? Itu yang gua bilang bermain itu asik. Jadi kalau ada orang yang suka langkah berikutnya kan dia suka pengen implementasi atau aktualisasi dari bacaannya. Yeah. Gue bawa orang kreatif suka datang ke sana, pegiat sampah untuk bisa kalau lagi di sana lagi happening sampah di sana tuh juga kayaknya ada ini deh, ada bank sampah digital yang sampai akhirnya jadi penghasilan tambahan tiap keluarga. Terus pertanian juga nanam cabai yang tadinya ngobrol orang tua lisan, dia bisa dapat masukan dari buku itu sifatnya teori langsung. Akhirnya dia nanam langsung. Dan juga mungkin enaknya adalah mereka kalau ngobrol nyambung ya, karena banyak baca ya kan gitu. Seenggaknya kalaupun mereka tidak mengerti dengan materi yang kita obrol, seenggaknya mereka bisa menimpali dengan apa ya, maksudnya setara lah gitu ngobrolnya gitu ya. Karena kan makin banyak baca, makin banyak kosakata yang dia tahu kan gitu ya. Betul. Banyak pertanyaan. Betul. Nah kalau misalkan Novel sendiri, awalnya nih, lo bisa memutuskan untuk gabung di ilmu perpustakaan apa? Maksudnya kayak gua kalau misalkan waktu SMA ya, IP ya, kayaknya nggak kepikiran dah kalau untuk ke ilmu perpustakaan dia. Kayak gua, ya kan biasanya orang akuntansi, apa ekonomi, psikologi apa gitu kan ya. Nah, ini tiba-tiba ke ilmu perpustakaan apa? Triggernya lo akhirnya memutuskan masuk ke ilmu perpustakaan? Nah kalau saya pribadi ya, saya awalnya nggak pernah kepikiran masuk jurusan perpustakaan malah. Terus? Jadi tuh awalnya saya sempat nyoba banyak jalur tuh. Nah, akhirnya saya nyoba yang dari Kemenak PTKIN. Oke. Terus saya dapat rekomendasi tuh dari guru saya. Guru saya tuh bilang, kamu masuk aja mau perpustakaan karena tuh setiap instansi, setiap tempat pasti memiliki perpustakaan. Dan perpustakaan tuh kadang yang jaga tuh bukan orang perpustakaan langsung, malah kadang karyawan yang nganggur-nganggur jagain aja perpustakaan gitu. Jadi kayak kamu masuk aja deh ilmu perpustakaan, siapa tahu tuh kamu bisa itu lapangan pekerjaannya lebih lebih banyak lah ya, peluang kerjanya banyak. Jarang gitu kali ya. Betul. Kan jadi orang kupingnya tetap asing gitu dengar perpustakaan, emang ada perpustakaan belajar gitu.
kirain paling cuma apa sih perpustakaan tuh buku doang kan paling pikiran orang. Terus akhirnya tuh saya nyoba tuh mendaftar di UIN sini nih, dan akhirnya keterima gitu, kaget, wah keterima nih akhirnya. Terus saya coba nyari informasi nih mengenai ilmu perpustakaan apa aja gitu. Ya udah. Baru ya jurusannya baru berapa tahun? Iya, baru saya angkatan kedua ini. Oh, angkatan kedua? Iya, angkatan kedua. Oke, berarti baru ada di Iya, sekarang ya. baru ada. Saya juga kaget lah, ternyata jurusan baru di sini gitu. Ya oke lah, coba kita beradaptasi sama lingkungannya gitu. Tapi menurut Noval nih, atau menurut Aib juga boleh, seberapa penting si perpustakaan itu diisi, dijaganya oleh expert dari ya ilmu perpustakaan itu? Seberapa penting menurut lo? Menurut Noval dulu deh. Kalau menurut saya sangat penting ya, karena kita emang di perpustakaan, jadi kita lebih mengerti bagaimana cara kita merawat buku, bagaimana cara kita mengelola buku dengan baik, dan bagaimana cara kita memperlakukan buku itu. Jadi kan kadang orang ya naruh buku naruh aja gitu. Betul. Tapi kalau kita di jurusan yang pernah langsung terjun ke dunia perpustakaan, kita jadi tahu tuh bagaimana cara menaruh buku biar nggak cepat rusak. Laminating ya? Iya, kadang bisa dibuka dong laminating bukunya. Namanya fumigasi. Apa tuh? Itu buat ngerapiin buku yang rusak. Diapain? Fumigasi itu diapain? Iya, ada yang cuacanya dikeringin dulu kertasnya. Terus itu kalau buku-buku yang memang sudah mulai sulit dia gitu. Berarti ada alatnya sendiri. Ada tekniknya. Oh, teknik gimana? Coba boleh terus. Saya belum belajar sama itu, tapi saya tahu baru ya yang dipelajarin ya Nopal. Yang saya tahu tuh kalau kita mendalami ilmu perpustakaan tuh kan kalau orang awam tuh buku rusak udah didiemin aja gitu, mau buku nyampe rusak mau kayak gimana. Kalau enggak kita dirawat tuh kan di perpustakaan selalu ada tuh namanya dapur di perpustakaan, bagaimana tuh tempatnya untuk memperbaiki buku tersebut biar sebisa mungkin umur dari buku tersebut lebih panjang lagi. Oke. Yang dilakukan di dapurnya itu biasanya apa tuh? Tergantung, kadang kan biasa kan ada yang robek-robek tuh buku sama sampul, kadang dikasih lem lagi, terus kadang bisa jadi yang kata-kata Bang Aib tuh dilaminating biar covernya nggak cepat rusak jadi gitu. Hard, Saya pernah lihat tuh kadang perpustakaan disemprot apa itu disinfektan atau apa gitu biar mematikan kutu-kutu gitu, tungau atau apa rayap-rayap lah kira-kira. Kan banyak tuh nama perpustakaan pasti rak-rak kan biasa rata-rata dari kayu tuh pasti banyak rayapnya gitu. Itu bisa merusak bukunya tuh rayap-rayap. Itu dia belajar. Oh, berarti emang cara merawat bukunya juga dipelajari ya? Iya. Oke, coba Ip, boleh dong dikasih tahu tips nih, mungkin kan di sekolah di SD biasanya kan suka nggak ada perpustakaan expertnya yang emang ilmu perpustakaan. Boleh kasih mungkin tips sedikit nih gimana cara merawat bukunya, karena tadi misalkan dibilang supaya tidak sobek, dimakan rayap. Secara simpelnya aja deh apa tipsnya? Enggak sih, kalau gue justru kayaknya gue akan ngelakuin hal yang nggak umum sih sebenarnya. Apa tuh contohnya? Jadi kayak misalnya anak-anak kelas, karena memang biasanya di pojok ya. Iya, di pojok betul. Kayaknya nggak seru deh. Kalau emang nggak punya ruangan, biasanya nggak usah punya ruangan perpus deh. Terus sekarang sudah digital, buat aja pangkalan bukunya, jadi buku-buku elektronik bisa dipakai handphone buat orang-orang keluarga atau yang lainnya. Tapi kalau anak-anak kelas punya 25 siswa, maka baiknya si wali kelas ajak anak-anaknya menyumbang buku yang dia suka di kelasnya. Oke, disimpan buat di kelasnya buat di kelasnya. Itu kan kalau perpus itu biasanya sekolah buku ajar semua, di kelas belajar, di perpus belajar. Nah, kalau buku-buku sukanya dikumpulkan di kelasnya dan dibaca sama teman-temannya berputar, bayangin kalau ada 13 kelas, maka seluas apa perpustakaan sekolah? Seluas sekolah itu, karena tiap kelas punya buku. Dan bahkan kalau eksekusi gurunya tiap pagi mau bacain satu-satu anaknya, itu kan bisa tambah meningkatkan public speaking anaknya. Betul. Kedua, yang nonton bisa memahami kekurangan temennya yang bicara di depan. Aduh, gua gimana ya besok ya. Terus di situ akan ada keinginan teman-temannya untuk baca yang temannya baca. Kayaknya itu jauh lebih asik kalau pagi-pagi stretching sebelum belajar. Iya, betul. Dan itu sebetulnya makanya lebih dari sebuah pengelolaan, perpustakaan itu sebetulnya mendampingi semua profesi baik. Saya sih yakin betul kalau kepala daerah kita itu dia lupa kalau modalnya sampai jadi kepala daerah itu dia membaca. Dewan-dewan itu lupa dia sampai dewan itu juga dimulai dari membaca. Tapi dia pada sibuk sama infrastruktur.
Ya. Padahal kalau SDM Kota Serangnya belum naik, literasinya ya, infrastruktur juga nggak akan lama umurnya menurut gue. Maka kayaknya harus diingetin pemerintah Kota Serang. Lu udah coba belum kayak bikin proposal kah ke pemerintah untuk gue pengen meningkatkan literasi, ini program gue ini gitu. Udah sempet? Hari ini sih gue coba kasih tahu lewat kampung-kampung kan, nggak cuma di Kampung Pekijing, sekarang lagi bikin perpusnya di Gunung Karang. Jadi gue borak juga ke Gunung Karang. Karang Pandeglang. Di itu, iya di Lembur Kula. Di mana tuh? Di Lembur Kula, Kampung Korea. Oh, tahu gua Pandeglang yang di atas itu ya? Iya, tahu yang gua. sebenarnya DPL itu ada rak buku yang tentang pertanian, tentang kopi lah. Nah, akhir-akhir ini kan DPRD nggak punya perpustakaan. Ya. Ya, kan? Oh, di sana nggak ada? Nggak ada. Gua kasih saran sih udah. Mau bikin perpustakaan nggak? Aku bikinin nih caranya gitu, tapi belum ada respon. Terakhir saya mau bikin perpustakaan masjid di Masjid As-Saurah. Oke. Ini yang di As-Saurah udah jalan berarti? Sementara ini baru ide dan proposal. Thank you udah mau kasih tahu. Kayaknya saya kalaupun nggak ada dukungan atau enaknya sih didukung pakai barang-barang, tapi nggak apa-apa lah kalau nggak mau ya. Kita mulai sukarela dulu lah ya. Kita mulai dulu sampai di lirik lah. Rencanaku tuh sama seperti di Kampung Pekijing dan di Lembur Kula, biar di setiap taman yang bagus itu tuh ada rak bukunya. Oke. Ada rak bukunya. Tiap-tiap rak akan berbeda subjeknya, bacaan anak, keluarga, biografi. Tiap-tiap rak akan beda subjek bukunya. Tapi itu udah lo jalankan, maksudnya lo sudah berkoordinasi dengan pihak Masjid Agung untuk gue pengen bikin ini gitu sudah? Sudah. Berarti udah mulai jalan? Sudah mulai, informasinya sudah mulai sampai tapi belum ada responnya. Oke, nah ini mumpung siapa tahu ya Pak Wali Kota kita, Wakil kita nonton, Gubernur nonton, apa yang pengen lo sampaikan, apa yang lo perlukan, yang lo butuhkan untuk menjalankan program lo itu. Boleh nih, siapa tahu ntar nonton kan, mungkin lo butuh, saya butuh support rak buku nih Pak, atau saya butuh support buku yang banyak nih Pak gitu. Boleh sampaikan, nanti kita akan tag langsung ke Pak Wakil dan Pak Wali Kota nih, supaya tonton. Iya, kalau kepala daerah, bisa sampai pada titik pencapaiannya sekeren ini, kayaknya dulu modalnya membaca deh. Iya kan, masa jangan curang dong, masa masyarakatnya nggak diajarin membaca biar keren kayak kepala daerah. Iya, betul. Nah, jadi kalau bangun gampang lah, tapi merawat pembangunannya itu harus dibarengin sama indeks pembangunan manusia. Itu lewat baca. Maka dibrutalin aja deh medan-medan baca. Jadi buku di mana-mana, terus diskusi di mana-mana, sampai akhirnya manusianya bisa menikmati pembangunan. Kayak misalnya Pasar Lama udah keren, gara-gara nggak bisa mahamin situasi, dipilot. Jadi toilet udah bagus, gara-gara nggak paham dan nggak siap beraksi, nggak disiram. Nah, mau tuh pembangunan kayak gitu kepala daerah. Ayo kita bikin perpus, Perpustakaan Saurah. Tuh. Yang pertama. Thank you. Berarti pembangunan infrastruktur yang lain juga harus disupport dengan literasi untuk SDM-nya supaya bisa merawat ya. Oke, gitu. Kalau macet juga nggak tantin, unjang anjing gitu kan. Iya, betul. Betul ya. Karena manusianya kan asik ya. Itu sebenarnya yang simple yang kita nggak sadari kalau dengan membaca tuh efeknya bisa merubah itu ya. Sederhana, jarang dilakukan di tempat lain, bahkan dilupain. Betul, tapi kalau misalnya kita lakukan ya simpel aja, cuma kayak baca, kita bisa, oh ternyata gue kalau misalkan di lampu merah langsung tuh nyebelin dia tuh, impactnya luar biasa sebenarnya ya. Gue gak percaya lo gak baca. Bisa sampai pada titik ini, bisa jadi nge-host, kayaknya baca deh. Betul. Baca. Ya impactnya luas yang kadang kita nggak sadar ya. Betul. Makanya tadi gue sampai minta lo untuk sampaikan apa itu yang lo butuhkan, siapa tahu ntar kan nonton di sini bisa membantu lo gitu kan. Iya, bareng-bareng aja deh ya. Iya, bareng-bareng ya. Support makin banyak makin bagus dong. Kayak di packaging tadi kan lo bisa jadi support sama teman-teman di packaging, banyak rak, banyak buku juga gitu kan. Nah, terus kalau misalkan novel kalau misalkan di teman himbanya itu biasanya bikin program apa untuk si ilmu perpustakaan ini? Yang udah bilang paling mendekati dengan perpustakaan ya. Ada tuh di periode kemarin kami itu menjadi relawan Puslika. Apa tuh? Pusat religi, Pusat Literasi Keagamaan. Iya, Pusat Literasi Keagamaan. Jadi itu tempatnya ada di perpustakaan masjid yang di bawah Kemenap, yang di samping KP3B kan tuh perpustakaan tuh membutuhkan relawan gitu. Jadi tuh kami di sana tuh harus mengelola lagi yang buku-bukunya tidak ada, pokoknya bukunya acak ditaruh aja di mana, kayak buku agamanya dicampur-campur, terus banyak buku-buku yang rusak dibiarin. Jadi tuh kami menjadi relawan di sana untuk mengelola di situ tempatnya. Jadi itu kita keren loh perpustakaan Puslika. Jadi 5 agama itu 6 apa 5 agama 6 ya, itu raknya beda-beda.
dia pusat Si buku-bukunya itu ya? Bukunya cuma itu doang dia subjeknya. Agama Hindu, agama Islam, agama Kristen, itu cuma buku itu di sana ya. Iya. Dan itu terbuka untuk umum? Terbuka. Oke, tempatnya ada di Kemenak. Tapi karena saya di bawah masjid. Karena tempatnya di Kemenak, jadi sangat sayangkan banyak masyarakat yang belum mengetahui ini Puspeka Serupu. Ya betul, dan mungkin kayak karena tempatnya di bawah masjid, mungkin yang agama non-muslim agak ragu untuk masuk kali, mungkin itu ya. Itu ngaruh nggak sih menurut lo? Itu yang makanya gue selalu buat berbeda, dimana kalau yang biasa-biasa tuh akan punya ruangan. Kalau gue selalu kasih yang brutal tuh. Gimana seperti rak di mana-mana. Terus juga nanti di Asaurah rencanaku rak di mana-mana. Yang tiap satu raknya juga akan dijaga, kayak satu rak dijaga sama teman-teman himpunan mahasiswa perpus. Satu rak berikutnya akan dijaga sama Serang Book Party. Satu rak berikutnya akan dijaga dengan Forum TBM. Jadi si masjid tuh dinamikanya di tamannya akan bergairah kayaknya. Nah itu tuh gue baru kepikiran tuh. Nanti kalau misalkan karena di masjid ya kan maksudnya mungkin agama di luar muslim masuk tuh agak segan. Menurut lo bakal agak segan nggak tuh untuk masuk untuk baca? Karena kan itu lataran ya muslim lah ya jatuhnya gitu. Yang non muslim nanti kita bikinin lagi deh kayak di sana di gereja depannya. Namanya perpustakaan rumah ibadah sebetulnya. Oh ada juga. Jadi kalau yang di masjid ya koleksinya tentang agama Islam. Kalau yang di gereja tentu dengan koleksi agamanya. Oke, tuh berarti itu udah banyak inovasi yang dibuat sama Aib nih. Ini mungkin ada pemangku kepentingan, mungkin ada pejabat-pejabat di sini yang nonton. Boleh dibantu. Boleh dong, Ip, kalau misalkan mau kontak lo di Instagram kah atau di mana? Biar teman-teman mungkin ada pejabat yang nonton mau reach out lo untuk bantu lo nih mau bangun literasi di Kota Serang, boleh kontak kemana? Di Instagram kali ya? Iya di Instagram, Bang Aib. Di situ biasanya ada tulisan pustakawan ngaco. Wow, pustakawan ngaco tuh. Aib itu Bang Aib. Jadi BANK Aib. BANK nyambung Bang Aib. BANK Aib tuh, AIP ya. Bang kayak Bank Mandiri, setara Bank Mandiri. Oke, setara Bank Mandiri ya. Oke. Iya, Bank Mandiri. Yoi lagi. Bang Aib tuh Aibnya anak ilmu perpustakaan kan. Oh, itu singkatannya. Gua kira bener. Cuma kebetulan sama gitu kan. Bang Aib di IG-nya. Oke, ngobrol lah tentang perpus, boleh ngobrol. Iya, bantuan yang tadi juga boleh. Ya siapa tahu ada yang reach out di sini pejabat-pejabat kita atau kepala daerah lah boleh ya untuk membantu Aib nih. Terakhir nih Ip, harapan lo deh untuk literasi di Kota Serang deh apa? Apa ya? Jadi memang Kota Serang itu sebetulnya lebih dari sekedar kota yang harus banyak bukunya. Padahal Banten sendiri punya sejarah Syekh Nawawi Al-Bantani yang udah bikin banyak kitab. Bahwa giat-giat literasi itu sudah jadi kebudayaan sebetulnya. Bahkan kenapa gua pengen di Asaurah? Karena emang demografi dan profilnya itu santri. Maka sebetulnya yang pantas bergerak di kegiatan literasi ya santri dan ulama. Maka itu akan signifikan tuh masyarakatnya yang bisa tambah kesejahteraan, tambah keharmonisan. Wah, itu Banten banget tuh. Oke. Tentunya efeknya ntar impactnya bakalan ya SDM lebih bagus lah gitu ya. Kotanya ntar dan manusianya lebih naik. Betul, kotanya juga bakal lebih maju lagi nantinya gitu. Gak cuma Serang, Cilegon tapi juga Banten pastinya ya. Banten. Oke, kalau gitu seru banget ya obrolan kita bersama Aib dengan Noval. Boleh tepuk tangan lu. Yoi, sukses terus deh pokoknya untuk Noval, lancar kuliahnya Noval ya. Amin. Rencana berapa tahun kuliah? Insya Allah kumlot lah. Oke. Amin. Oke. Aib juga sukses untuk program-programnya. Semoga semuanya bisa terrealisasi ya. Aib ya. Oke, kalau gitu. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman di sini kalau misalkan mau tahu info lebih lanjut bisa follow @bangaib atau kalau misalkan mau tanya soal ilmu perpustakaan UIN Serang bisa ke Noval. Apa Instagram Noval boleh? Ada pokoknya ada HMPS IP-nya sendiri. HMPS IP ya Instagram itu ya, HMPS IP itu. Oke. Tag aja ya. Tuh, tag aja. So, dan juga teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share video dari Kurva Tech Podcast ini di sosial media lo. Oke gitu. Terima kasih teman-teman di sini. Sama-sama. Jangan lupa untuk nonton terus dan akhir kata Kurva Tech Podcast. Aha. Gokil. Thank you. Thank you, Pak. Thank you, Nova.